Apa itu Integrity Lawyers? Integrity adalah satu-satunya law firm Indonesia yang berizin praktik di Australia. Kantor kami selain di Jakarta ada di Melbourne dan Sydney. Kami menangani masalah-masalah keimigrasian. Ingin jadi permanent residen, berbisnis, belajar, bekerja di Australia, tentu bisa menghubungi kami. Kami juga membantu masalah-masalah keluarga, cerai, tata asuh anak, pembagian harta bunuh gini, penjual belian properti atau bisnis, membuat kontrak dan perjanjian. Kami juga ikut menangani soal pembuatan surat wasiat, pembagian harta waris. Kami bahkan pernah menangani kasus-kasus pidana, kecelakaan kerja, dan kecelakaan lalu lintas. Ingin lebih jauh mengetahui tentang integrity, silakan kunjungi website kami www.integritylawfirms.com. Anda ingin bekerja, mencari cuan, bermigrasi ke Australia. Bagaimana mengurus visanya? Menjadi penduduk tetap, belajar, bekerja, berbisnis di Australia. Hubungi lawyer-lawyer handal di Integrity Lawyers. Kami satu-satunya law firm Indonesia yang berizin praktek di Australia, berkantor di Jakarta, Sydney, dan Melbourne, dan berpengalaman mengurus soal-soal keimigrasian. Lebih jauh ingin mengenal Integrity Lawyers, kunjungi website kami www.integritylawfirms.com. Anda membutuhkan lawyer, apalagi yang bisa berbahasa Indonesia di Australia. Hubungi Integrity Lawyers. Karena Profesor Denny Indrayana Senior partnernya punya izin praktek bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Australia. Jadi urusan hukum Anda di Indonesia dan Australia bisa ditangani. Punya persoalan keimigrasian untuk sekolah, bekerja, berbisnis atau menjadi penduduk tetap, mau beli properti, mau membuat atau membeli perusahaan, punya masalah keluarga, waris, perceraian, ada persoalan-persoalan pidana, atau bisa juga mendapat kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, dan lain-lain. Bisa ditangani oleh Integrity Lawyers dengan profesional dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Segera kontak Integrity Lawyers. www.integritylawfirms.com. Untuk paparan selanjutnya mohon izin Prof. Denny untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Tolong hostnya di unmute, Prof. Denny bisa gak ya? Oke, terima kasih Sarah. Teman-teman, saya akan memaparkan realitanya bagaimana. Tadi Mas Diga sudah bicara soal apa itu pengantar, apa itu protection visa, bridging, dan lain-lain. Nah, dalam praktiknya, bagaimana yang terjadi dengan teman-teman yang mau atau terlanjur sudah mengajukan visa protection? Terlanjur, kenapa terlanjur? Karena beberapa sebenarnya tidak paham konsekuensi-konsekuensi protection visa itu. Jadi begitu datang, kemudian ada yang menguruskan, tidak tahu apa itu, dan ternyata belakangan, oh ternyata nggak bisa pulang. Oh ternyata begini, oh ternyata begitu. Itu sebabnya kami memberi judulnya terlanjur, karena beberapa rekan sebenarnya tidak paham konsekuensi-konsekuensi mengajukan visa protection. Next. Oke. Dalam realitas yang kami temui,
faktanya memang banyak teman-teman aplikan, pemohon mengajukan aplikasi itu dengan menggunakan alasan-alasan yang sebenarnya tidak berdasar. Saya paham karena memang dari awal tujuannya mau kerja. Biasanya datang dengan visa turis, teman-teman datang dengan visa kunjungan, visitor, atau ada yang menggunakan visa bisnis tertentu begitu. Dan sampai di sini kemudian dipekerjakan di ladang-ladang perkebunan, ada yang sudah arrange itu, berangkatnya dari Indonesia juga ada yang sudah mengaturkan, bayar ratusan juta, ada tidak sedikit yang lebih, sedikit yang kurang dari itu, dan tidak sedikit yang kemudian juga terkatung-katung begitu. Nah, pada saat sampai di sini ditawarkan ini visa. Biasanya teman-teman nyebutnya bridging. Jadi mereka tidak tahu bahwa substansi visa utamanya sebenarnya adalah protection. Nah, datang dengan berbagai alasan. Jadi tidak sedikit itu agennya adalah agen yang eh, barangkali sebenarnya tidak punya izin untuk memberikan pelayanan keimigrasian. Karena kalau yang berizin keimigrasian sangat hati-hati untuk mengaplikan satu permohonan yang dasarnya sebenarnya bisa dikatakan problematik. Di sini ditulis palsu ya. Sekali lagi saya memahami di lapangan itu dilakukan karena memang inilah satu-satunya visa yang memungkinkan orang bisa langsung kerja gitu. Datang dengan visitor visa, apply protection dengan harga yang murah, bisa langsung kerja. Perlu dipahami sebenarnya pemberian dokumen palsu itu atau informasi yang salah itu ada konsekuensinya, denda bahkan hukuman penjara. Jadi tidak sedikit sebenarnya konsekuensinya, 10 tahun penjaranya. Nah, wah kalau gitu bahaya banget. Nah, praktiknya tidak semuanya terkena ancaman ini. Kenapa demikian? Nah, kita bicara realita. Tadi kan bicara teori, dalam realitasnya ini menjadi salah satu lubang hukum bagi orang-orang yang ingin bekerja, datang dengan visitor yang tidak boleh kerja, kemudian apply visa protection, dan keimigrasian sebenarnya tidak terlalu ketat menerapkan hukuman ini. Jadi realitasnya begitu, karena realitasnya pekerjaan teman-teman yang relatif di lapangan, pekerjaan-pekerjaan yang tidak mau dilakukan oleh warga negara atau orang-orang yang punya izin kerja yang lebih formal, lebih resmi dalam artian kerja-kerja yang bukan casual gitu. Jadi kerja-kerja semacam ini yang lebih dianggap barangkali kerja buruh gitu, akhirnya dalam realitasnya agak ditutup mata oleh pemerintah Australia. Nah, meski demikian sebenarnya teman-teman mesti paham apa konsekuensi-konsekuensi mengajukan protection visa ini. Ini yang saya sampaikan ada ancaman dan denda ini adalah secara teori dan aturannya. Meskipun secara praktek lebih sering tidak diterapkan. Lanjut. Teman-teman, yang banyak terjadi sayangnya di lapangan keinginan teman-teman untuk bekerja di Australia itu tentu baik, itulah hijrah, itulah salah satu perjuangan, bahkan itu ada jihadnya juga untuk mencari rezeki bagi keluarga kita. Tapi di lapangan memang tadi bisa jadi menjadi pintu masuk penipuan visa, agent ya, makelar lah yang sebenarnya tidak punya izin. Tentu ini membantu teman-teman, tapi dalam prakteknya tadi, meskipun ini jamak dilakukan, sebenarnya ada potensi melanggar hukum. Jadi setelah diteliti apa ciri-cirinya, satu biasanya kemudian modusnya diminta untuk mendirikan perusahaan, jadi mengajukan Australian Business Number untuk bekerja, kemudian mengurus dokumen-dokumen dan foto-foto yang bisa dipertanyakan keasliannya, memberi pemohon itu kontrak atau perjanjian dengan tulis tangan, dijanjikan tempat tinggal di Australia, eh, apa kadang-kadang ada menggunakan lambang-lambang pemerintah Australia,
menggunakan foto kedutaan, diberitahu bahwa pemohon hanya akan dibayar dengan uang tunai. Nah, itu salah satunya tuh. Kalau nanti digaji dengan uang tunai itu menandakan tidak bayar pajak sebenarnya dan jadi problematik. Meskipun lagi-lagi ya di lapangan ini realitas yang saling tahu sama tahu begitu. Kemudian dibuatkan nomor wajib pajak. Oh, kok bisa? Ya setelahnya kemudian memang kalau sudah jadi bridging dia bisa dapat hak-hak Medicare, bahkan juga kalau mau bayar pajak juga bisa. Memang resmi. Tetapi tidak sedikit yang kemudian pekerjaannya tidak tadi membayar pajak sehingga cash and carry dibayar dengan uang tunai. Eh, itu sebabnya juga biasanya upahnya di bawah upah minimum. Karena ini sebenarnya under table employment, pekerjaan-pekerjaan yang secara hukum ketenagakerjaan sebenarnya tidak comply, tidak sesuai dengan aturan. Tetapi Pak Denny, eh, Pak Denny tidak tahu di lapangan itu saling menguntungkan. Paham saya, dan itulah sebabnya memang ini di lapangan tetap menjadi salah satu way out bagi para pihak. Majikan yang ingin dapat buruh rendah dan rekan-rekan kita yang ingin mengadu nasib di negeri Kanguru. Jadi antara supply dan demand-nya memang ketemu antara pekerja dan perusahaan atau majikannya memang ada saling pertemuan kepentingan, kebutuhan. Selanjutnya, teman-teman, eh, bisa tidak kita mengajukan permohonan visa lain saat kita eh, pegang bridging visa protection? Eh, Sebenarnya pertama yang perlu diperhatikan ada tidak syaratnya pemegang visa tertentu sebelum daftar visa tersebut. Jadi kalau kita cek di website keimigrasian, maka eh, itu ada syarat-syarat untuk apply visa. Misalnya ini apa applying di Australia, maka kita harus memiliki substansi visa. Apakah kita juga memiliki bridging visa A, bridging visa B, bridging visa C. Jadi memang relatif lebih terbatas sebenarnya teman-teman yang punya protection itu untuk bergeser ke yang lain. Meskipun ini teori, nah kita kan bicara realita ya. Dari pengalaman kami, dari beberapa kami berinteraksi dengan teman-teman yang apa eh, di dalam realitasnya, meskipun aturan itu memungkinkan, eh, terbatas, tetapi memang ada saja yang bisa mendapatkan misalnya jodoh, itu yang paling mungkin tuh tiba-tiba ketemu calon suami atau calon istri. Dan dalam posisi demikian, apakah kemudian bisa apply misalnya visa partner? Ya, itu salah satu yang bisa dicoba begitu. Dan ada yang kemudian sukses, meskipun juga tidak sedikit yang gagal. Jadi harus dilihat case by case. Realitasnya bagaimana? Realitasnya ada yang dari protection visa bergeser ke visa permanen melalui tadi perkawinan atau pernikahan. Tapi ini jangan dijadikan semacam kejadian umum, standar baku, nggak bisa. Itu adalah kejadian-kejadian yang memang ada contohnya, tapi bukan berarti itu adalah hal yang wajar atau normal. Itu exception, pengecualian. Selalu ada pengecualian-pengecualian dari keimigrasian di Australia yang harus dilihat kasus per kasus. Lanjut. Teman-teman, tadi kita bicara bahwa protection visa itu salah satu yang tidak diketahui adalah tidak boleh pulang, tidak boleh bepergian dari Australia. Nah, dalam praktiknya bagaimana? Dalam praktiknya, kalau pulang, memang aturannya mengatakan eh, kita bisa melakukan penarikan, withdraw, pembatalan aplikasi kita.
sebelum ada keputusan, itu namanya withdraw. Atau apa? Supaya kenapa kita withdraw? Supaya tidak ada catatan penolakan, refusal di immigration kita. Begitu ada catatan penolakan, itu akan mengganggu kita ke depan jika mau melakukan aplikasi visa. Sehingga kita memang harusnya menjaga supaya tidak ada penolakan. Meskipun lagi-lagi dalam praktiknya ya banyak saja yang sudah ditolak, tetap apply visa, tetap di review juga, tetap diproses juga dan tetap dilihat case by case tadi. Lanjut. Nah, apa saja syarat-syarat untuk mengajukan withdrawal? Kalau teman-teman pengen pulang dengan withdrawal, ini beberapa contohnya yang teman-teman bisa lihat, mengajukan aplikasi, apa alasannya, dan seterusnya. Lebih detailnya, karena waktu saya terbatas, nanti bisa dilanjutkan, kita bisa bisa dihubungi kami. Teman-teman bisa kontak saya, sekalian saya kasih apa kontak number saya kalau mau dicatat. Mungkin di chat disampaikan apa nanti ya nomor HP saya di WA. Untuk nomor Indonesia ditaruh di chat aja 0817 726299. Saya ulangi 0817 726299. Kalau nomor Australia saya 0411 269 168. Nanti akan muncul di chat. Teman-teman silahkan mengontak kami untuk detail persyaratan-persyaratan yang terkait dengan withdrawal misalnya. Panitia tolong dibantu ya. Lanjut. Eh, Kenapa withdrawal tadi penting? Salah satunya tadi untuk menghindari penolakan, refusal. Kalau sudah tercatat menolak, visa-visa selanjutnya akan lebih sulit. Next. Sebelum bicara tentang bantuan, saya ingin sampaikan juga, sebenarnya meskipun secara aturan tidak boleh eh, apa pulang ke Indonesia misalnya, dalam prakteknya, lagi-lagi bagian saya adalah realitas. Dalam prakteknya teman-teman bisa apply bridging visa B. Bridging visa B ini, oh teman saya bisa tuh pulang. Itu kalau dicek dia apply bridging visa B. Jadi itu adalah salah satu bridging visa untuk pulang karena alasan-alasan darurat kira-kira gitu. Orang tua meninggal, orang tua sakit keras, atau alasan-alasan emergensi lainnya. Nah, ada yang dapat 1 tahun tuh multiple entries. Ini satu kejadian kami surprise juga loh. Ternyata bisa dapat 1 tahun untuk bolak-balik. Tapi secara umum kalaupun diberikan itu hanya untuk 1 kali pulang dan kembali. Jadi tidak multiple entries, hanya single entry kembali ke Australia. Tapi teman-teman lagi-lagi ini adalah case by case, tidak bisa dijadikan patokan. Jadi kalau teman-teman mengatakan eh, bisa kok pulang, itu tadi aturannya memang tidak memungkinkan, tapi dalam prakteknya ada saja dan itu lagi-lagi harus dilihat kasus per kasus. Tidak bisa dijadikan pedoman atau normal kejadiannya seperti itu. Normal kejadiannya tidak boleh. Dalam prakteknya kemudian mungkin setelah dilihat kasus per kasus kejadiannya seperti apa. Next. Oh iya bagi tentang sebentar, sebentar kembali ke yang tadi sebelumnya. Teman-teman, karena protection visa ini sebenarnya rumit dan ada konsekuensi-konsekuensi yang tidak mudah. Kenapa dia murah? Karena dimaksudkan sebenarnya untuk membantu orang-orang yang eh, memang butuh bantuan kemanusiaan. Di negara asalnya dia sedang ada perang, misalnya pengungsi-pengungsi Gaza, Palestina, itu protection. Orang-orang yang terdiskriminasi karena agama. Kalau bicara realita, misalnya ada salah satu klien yang menggunakan alasan dia Ahmadiyah. Di Indonesia didiskriminasi, tidak bebas untuk menjalankan apa kepercayaan atau agama Ahmadiyahnya yang dianggap kan nyempal dari Islam. Nah, dia gunakan itu. Sekarang sudah jadi citizen malah. Ada yang dengan alasan maaf misalnya LGBT. Teman-teman tuh ada yang menggunakan alasan dikejar-kejar utang, ada yang karena kekerasan dalam rumah tangga, sedang ada proses hukum dikriminalisasi dan banyak lagi yang lain.
pada dasarnya apapun alasan itu, pada saat teman-teman tidak punya bukti atau dan kemudian itu pada dasarnya adalah alasan yang dibuat, ya sulit kemudian protection visanya di approve, di apa, di grant, diberikan. eh Nanti bagaimana upaya hukumnya? Ya upaya hukumnya memperpanjang hidup tuh. Tujuannya bukan menjadi PR, tujuannya kemudian lebih lama tinggal di Australia. Jadi di bagian pertama setelah di reviews, nanti ada appeal, ada ke federal court dan seterusnya. Apa saja langkah hukumnya nanti akan dijelaskan oleh Mas Razib, Senior Associate Integrity. Tapi karena ini sudah terkait dengan isu hukum dan kalau salah-salah langkah bisa terkena denda atau bahkan penjara karena melakukan penyampaian informasi yang tidak benar, sebaiknya teman-teman menggunakan apa eh, apa yang profesional, eh, yang mengerti bagaimana menangani persoalan-persoalan hukum ini. Apalagi kalau sudah mengajukan upaya-upaya di tribunal, ke pengadilan. Nah, itu memang salah satu yang harus dipertimbangkan. Tentu ada konsekuensi biayanya. Tidak jarang kami dikatakan, Pak, biayanya kok sekian, kami kemarin sekian. Karena yang sekian lebih jauh lebih rendah itu memang sebenarnya setelah kami selidiki, ya tidak punya izin atau makelar saja, abal-abal saja. Dia bisa membantu dan sangat membantu teman-teman barangkali dalam prakteknya. Tapi sebenarnya kalau dilacak bisa ada konsekuensi pelanggaran hukum. Dan ini bukan hanya dia yang bisa terkena masalah, tapi teman-teman juga. Karena itu, meskipun dalam prakteknya ini seringkali dirasa tidak menjadi soal, tapi lagi-lagi sebaiknya teman-teman hati-hati dan berpikir panjang untuk menggunakan langkah-langkah yang ada konsekuensi hukum pidananya misalnya di Australia. Oh, berarti mau apa nih? Memarketingkan integriti enggak juga. Kami ingin menyampaikan kalau dengan kami boleh, kami bantu. Tetapi bukan berarti teman-teman tidak bisa menggunakan jasa yang lain. Silahkan saja. Cuman kami ingin tegaskan bahwa memang sebaiknya ini ditangani oleh orang yang mengerti dan profesional. Kira-kira itu eh, poin-poinnya. Titik tekannya adalah dalam realitasnya ada aturan-aturan yang digariskan tentang protection visa. Kalau teman-teman ketemu deviasi semacam enggak aturannya tidak boleh pulang tapi ada teman yang pulang tuh. Nah, itu setelah cek atau dilihat secara detail karena yang bersangkutan menggunakan bridging visa B tadi. Lagi-lagi ini saya ulangi itu harus dilihat case by case dan tidak bisa dijadikan semacam pedoman dan dianggap itu aturan yang benar. Tidak juga, itu penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh keimigrasian setelah melihat kondisi-kondisi dari setiap pemohon atau aplikan. Itu dari saya. Silakan nanti dilanjutkan oleh Mas Rajib. Apa langkah-langkahnya kalau ada refusal dan seterusnya. Mungkin diberi kesempatan juga untuk nanti tanya jawab. Silahkan disimpan pertanyaan-pertanyaannya. Insya Allah kita akan coba kupas dan bedah jika ada isu-isu lain yang teman-teman mungkin perlu pendalaman. Silahkan. Terima kasih untuk yang sudah memberikan nomor kontak saya. Silahkan saja. Kalau saya tidak bisa cepat membalas, harap dipermaklum karena memang banyak sekali hari-hari yang mengontak saya dan menanyakan soal-soal hukum Australia. Sehingga mungkin kalau saya agak lambat membalasnya, mohon ditunggu, sabar gitu. Karena memang banyak yang konsultasi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Prof. Denny atas paparannya serta pengetahuan Prof. Denny pada praktiknya di Australia bagaimana. Jadi kita semua ada gambarannya. Maka dari itu kita bisa sama-sama mengutip paparan dari Prof. Denny terkait realita protection visa bagi kebanyakan yang datang ke Australia dan kemudian daftar protection visa tanpa mungkin pengetahuan mereka. Walaupun bisa jadi itu bukan niat mereka dan sebagainya. Atas itu kita memang harus waspada dan tidak hanya itu, tapi bagi pencari kerja yang di Australia juga harus waspada dengan pemberi kerja yang bisa jadi tidak memenuhi standar, namun tetap ada way out-nya dan jika sudah terlanjur apply protection visa,
Oleh karena itu, disarankan untuk menghubungi agen migrasi yang terdaftar ataupun praktisi hukum Australia, karena protection visa ini aturannya dan syarat-syaratnya yang merupakan sangat kompleks. Terima kasih dan